kisah tentang kelahiran Yesus, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, perumpamaan tentang anak hilang, lalu juga doa Bapa kami, ucapan bahagia, dan juga aturan emas, ya, apa yang engkau ingin orang lain lakukan, perbuatlah demikian juga untuk mereka itu. Lalu kisah tentang Sakius, kisah tentang tokoh Maria dan Marta, kisah tentang Thomas, percakapan dengan wanita Samaria di sumur, dan kisah Lazarus, kisah air menjadi anggur, juga kasih kepada musuh, statement tentang betapa besarnya kasih Allah kepada dunia. Itu kan semua topik-topik yang hits ya dalam Alkitab, dan semua orang Kristen pasti tahu lah. Yang bukan Kristen pun tahu. Tapi kalau kita bicara tentang Injil Markus, Bapak Ibu, semua bagian itu tidak ditemukan dalam Injil Markus. Dan itu bisa dipahami karena Markus adalah Injil yang terpendek, ada 16 pasal. Tetapi juga Markus tidak ditulis sebagai sebuah karya biografi, karya sejarah, karya besar untuk distudi, diteliti, melainkan Markus itu ditulis sebagai sebuah cerita yang bisa dibaca atau diperdengarkan sekali duduk. Dan menurut saya justru ini merupakan sebuah karya yang sangat agung, ya, karya yang besar. Markus karena merupakan cerita untuk didengar sekali duduk, itu menceritakan kisah tentang Yesus bagaikan kita nonton film bioskop dengan cara yang menurut saya unik, menekankan kelemahan, penderitaan, kegagalan, ada ambiguitas. Jadi ambigu, di mana ambigunya Yesus itu di satu sisi sangat ilahi, tapi di sisi lain kemanusiaannya itu juga kelihatan, kelemahan-kelemahannya kelihatan. Para murid di satu sisi adalah tokoh-tokoh iman, yang ketika Injil ini didengar, gereja sangat menghargai para rasul, tapi di sisi lain ditunjukkan betapa para murid ini gagal. Dan ini membuat Injil Markus itu tidak disukai oleh pembaca yang terpikat dengan model cerita kekuasaan, kemuliaan, kesuksesan, kepastian. Saya belum pernah meneliti apakah di gereja-gereja yang menerapkan teologi sukses itu sering menjadikan Markus sebagai bacaan Injilnya. Tapi jika itu terjadi, ya wajar saja. Karena apa? Injil Markus karakternya tidak demikian. Nah, syukur kepada Allah. GKI ini bersama dengan gereja-gereja ekumenis ya di seluruh dunia menerapkan yang namanya leksionari. Jadi pertama kali leksionari diketok di GKI tahun 2005 itu ya banyak yang protes. Dan sebagian besar protes justru datang dari para pendeta. Ini kok baca Alkitab berurutan begitu. Untuk apa? Tapi dengan leksionari kita diselamatkan untuk bisa membaca Injil secara penuh. Ya. Tahun A itu berarti Matius, tahun B itu pasti Markus dan beberapa bagian Yohanes, tahun C itu Lukas. Sekarang ini tahun C. Makanya bacaan kita dititir Lukas terus, karena apa ya? Tahun C. Ya. Tadi tahun A, B, C. Jadi Markus dan Yohanes dikombinasi. Dan kita akan melihat itu. Dan ini memang tidak sekompleks Matius dan Lukas, kurang berbicara dalam arti tidak terlalu filosofis dibandingkan Yohanes,
Yohanes itu kan filosofis banget. Kata-kata awalnya saja sudah kata-kata filsafat itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ia tinggal bersama-sama Allah. Daripadanya lah semua ada. Tidak ada sesuatu yang jadi di luar dia. Firman itu menjadi manusia itu kan filosofis banget. Yohanes itu filosofis banget. Tapi Markus enggak. Sangat sederhana. Tetapi, seperti yang saya katakan, ini powerful Injil ini. Karena berfungsi sebagai cerita yang diceritakan dari awal hingga akhir, jenis cerita yang mungkin pernah didengar orang dan dibacakan sekali duduk. Kalau ada orang-orang Kristen yang baru, yang suka pada hal-hal yang filosofis, saya akan menyarankan membaca Injil dari Yohanes. Tapi kalau ada orang-orang Kristen baru yang realistis orangnya, kan kita lihat karakternya, saya akan menyarankan membaca dari Injil Markus. Jika ada orang yang mengenal Kristus dan mengharapkan kisah yang runtut, gitu ya, bagaikan sejarah, saya akan menyarankan Lukas. Jika ada orang-orang pencari spiritual yang mau mencari apakah Yesus itu sudah pernah dikatakan sebelumnya, direncanakan sebelumnya, saya akan merekomendasikan Matius. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kalau saya baca Alkitab, baca Injil, ingin kenal Yesus, mulai dari mana? Ya kita lihat dulu. Orang itu karakternya seperti apa. Jadi kalau modelnya bapak-bapak yang nggak seneng yang panjang-panjang, yang cerewet-cerewet, gitu, kasih aja Markus, realistis. Nah, Markus menceritakan dengan cara yang hidup, penuh warna, menawarkan kepada kita plot yang mengejutkan, kisah yang penuh misteri, ada konflik, ada ironi, ada kesedihan, dan sesungguhnya kalau kita bahkan membaca endingnya Injil Markus, nanti kita akan bahas juga itu endingnya itu ending terbuka, open ending. Dalam versi tertuanya, semua versi Markus yang tertua itu open ending. Ya memang yang versinya Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu sudah ditambahi oleh komunitas Kristen selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan tentang itu. Gimana open ending-nya, gitu ya. Latar sejarah dulu. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa Markus adalah Injil yang pertama ditulis dan kemungkinan besar antara tahun 65 sampai 73 Common Era atau after Anno Domini atau tahun Masehi ya. Dan itu tepat ketika momen-momen perang Yahudi, lalu Yerusalem baru saja jatuh, bait Allah runtuh, dan banyak orang martir di sana. Termasuk Petrus meninggal, Paulus meninggal, dan banyak orang Kristen menjadi martir. Nah, siapakah penulisnya? Markus ini sebetulnya merupakan kitab yang anonim sebetulnya. Dan kita hanya bisa menebak dari identitas penulisnya. Tetapi pada awal abad kedua, orang Kristen menulis bahwa Injil ini menurut Markus. Jadi kalau kita baca Injilnya sendiri, kita tidak akan menemukan siapa yang menulis. Berbeda ya dengan tulisan-tulisannya Paulus, dari Paulus kepada jemaat mana. Ya kan? Markus ini nggak ada namanya, tetapi tradisi gereja awal, kemudian ketika gulungan-gulungan kitab itu disatukan, diberi kode menurut Markus. Dan pada manuskrip-manuskrip,
teks-teks kuno, gulungan-gulungan itu memberi petunjuk yang cukup bagus tentang identitas penulis, tetapi problemnya adalah Markus itu nama yang sangat umum, sama seperti Agus gitu ya, kalau di Indonesia. Itu nama yang wah kayak gak karuan. Agus yang mana? Atau Wijaya gitu kalau nama orang keturunan Tionghoa. Itu Wijaya itu, atau nama Lani, umum banget itu. Ya atau Bu Lani. Iya kan? Kalau namanya Lim Arif itu agak jarang. Nama pasaran. Iya. Kemarin saya habis ketemu dengan seorang anggota jemaat kita, namanya Lani Wijaya. Lalu saya lihat dia tuh wajahnya mirip banget sama gurunya Kirana di Petra. Lalu saya tanya, si Lani ini punya saudara guru Petra. Waduh Pak, yang tanya saya seperti itu sudah banyak. Kadang saya itu ditanya, pernah jaga toko emas di Pasar Atom ya, atau macam-macam. Saya ini wajahnya pasaran, nama saya pasaran, Lani itu pasaran, Wijaya itu pasaran. Lalu saya pikir, ya enggak gitulah. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya jadi ingat, oh iya, nama Markus itu ya memang pasaran banget zaman dulu. Sehingga Markus yang mana sulit. Namun demikian, sekitar pertengahan abad kedua, seorang pemimpin Kristen yang bernama Papias itu mengidentifikasi Markus sebagai muridnya Petrus, penafsirnya Petrus. Jadi nama Markus itu sempat disebut dalam salah satu surat Petrus. Dia menyebut Markus anakku. Jadi itu maksudnya adalah anak rohaninya. Dan ini menunjukkan bahwa Markus itu menulis narasinya berdasarkan ingatan akan ajaran-ajaran Petrus. Tradisi lain mengidentifikasi penulis Injil ini adalah seorang yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, dalam beberapa surat Paulus, seorang pria yang kadang-kadang disebut sebagai Yohanes juga, yaitu Yohanes Markus. Ya, tradisi ini lebih diterima oleh para sarjana modern, karena Yohanes Markus itu terkadang juga menjadi pendamping Paulus, dan ideologi Injil ini lebih banyak mencerminkan tema dan panggilan Paulus. Misalnya tentang sentralitas salib, pemilihan bagi mereka yang tidak layak dipilih, lalu evangelisasi orang-orang non-Yahudi, karena Injil Markus sendiri itu ditulis untuk orang-orang Roma sebetulnya. Jadi, tapi kita tidak tahu kan, yang dimaksud sebagai Yohanes Markus itu apakah sama dengan yang dimaksudkan dalam 1 Petrus 5 ayat 13 itu. Tapi yang jelas, penulis Injil Markus telah diidentifikasi secara populer dan tradisional dengan Yohanes Markus, dan ini disebutkan dalam Kisah Para Rasul ya. Nanti silakan dibuka ayat-ayatnya di sini. Dan apa yang kita ketahui tentang orang ini, dia adalah orang Kristen muda yang tinggal di Yerusalem. Ibunya itu menjadi tuan rumah pertemuan gereja mula-mula. Jadi dia memang sudah sejak kecil bertumbuh dalam lingkungan Kristen. Dia memiliki banyak kesempatan sebagai anak untuk bertemu dengan Petrus dan semua murid Yesus lain, selain ibu dan saudara-saudara Yesus. Yohanes Markus juga adalah kerabatnya Barnabas yang mengajak Paulus untuk bertemu dengan para rasul, dan di sanalah Paulus kemudian diutuskan. Dia juga menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Namun kerasnya perjalanan terlalu berat baginya sehingga dia milih pulang. Susah memberitakan Injil, menempuh perjalanan laut, dan seterusnya. Lebih baik pulang
mengadakan persekutuan di rumah sehingga Paulus merasa bahwa Yohanes Markus ini nggak tanggung jawab. Tetapi Barnabas yang adalah kerabatnya tetap membawa Yohanes Markus dalam misi yang terpisah. Ya. Dan Markus belakangan disebutkan bersama dengan Paulus ketika Barnabas di penjara. Dan ini menunjukkan pada akhirnya Paulus sadar bahwa Markus itu yang dia anggap tidak bertanggung jawab ternyata juga ketika diberi kesempatan bisa bekerja di dalam Tuhan. Nah, apakah Yohanes Markus ini sama dengan Markus yang disebut dalam Petrus? Kita tidak tahu. Ya. Nah, itu tentang siapa penulisnya. Lalu ditulis untuk siapa? Untuk orang Kristen Roma. Karena di kitab ini ada semacam asumsi bahwa pembaca itu tidak banyak tahu tentang situasi Palestina, Yahudi Palestina. Dan sebaliknya, ia berasumsi bahwa pembacanya ngerti konsep-konsep Latin, ya, legiun, denarius, praetorium, centurion, gitu. Ya. Tetapi untuk kata-kata Palestina, dia menerjemahkan. Ketika ia menulis Boanerges, diterjemahkan anak-anak guru. Talitakum, korban, Epata, Bartemius, Abba, itu selalu diterjemahkan. Dan dari semua ini kita kan bisa melihat ya kata-kata yang akrab dengan Romawi nggak disebutkan, justru kata-kata yang akrab dengan masyarakat Yahudi disebutkan terjemahannya. Yang unik dari Injil Markus adalah perumpamaan-perumpamaan ini nggak ada di Injil lain. Jadi walaupun nggak ada kisah tentang kelahiran, kisah Sakeus, hukum kasih, lalu statement tentang begitu besar kasih Allah pada dunia ini dan seterusnya tadi, tapi tetap ada bagian-bagian dari Injil Markus yang tidak ada di Injil lain. Nah, ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh secara diam-diam, penyembuhan orang tuli dan bisu, penyembuhan orang buta di Betsaida, perkataan tentang garam, lalu juga yang sangat unik, pemuda misterius itu. Di taman ketika Yesus ditangkap, kita baca aja. Kalau yang 4 lain saya kira Bapak Ibu sudah pernah membacanya, tapi biasanya yang pasal 14 ini orang nggak sadar itu ada di Alkitab. Jadi ketika Yesus mau ditangkap, itu ada pengikut, seorang pemuda yang misterius, nggak tahu itu siapa, pakai kain lenan doang, ya kayak transgender begitu. Begitu dioyak sama tentara, dia lari terbirit-birit sambil telanjang. Gitu. Minta tolong Bu Siani Listia untuk membacakannya. Markus 14 ayat 51 sampai 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, jadi ini kan perikopnya adalah perikop ketika Yesus ditangkap. Siapa pemuda ini? Nggak tahu. Tahu-tahu Markus tuh menceritakan itu. Dan berbagai tafsiran tuh muncul, termasuk salah satu tafsiran yang paling sering ya didasari oleh ini adalah dari kelompok-kelompok queer yang menunjukkan bahwa para pengikut Kristus itu ada yang queer juga, cuma pakai sehelai kain lenan itu adalah mereka-mereka yang pada zaman itu identik dengan kaum queer, jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, gitu ya. Kalau sekarang kita menyebutnya bencong, gitu ya, kata-kata kasarnya kaum transgender. Dan di antara pengikut Yesus itu ada begitu, sehingga ketika Yesus ditangkap, wah dia dicopot lari telanjang. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa pemuda di taman ini
ciri-cirinya muncul lagi ketika Yesus bangkit, tapi sebagai malaikat. Nah, ini tambah membingungkan. Dan unik sekali memang, Markus ini penuh dengan kejutan, penuh dengan sesuatu yang misterius. Kalau saya ditanya, ya saya nggak tahu, karena para teolog di sepanjang sejarah penafsiran Alkitab pun juga tidak dapat memecahkan persoalan ini. Hanya Markus yang tahu itu. Tapi ini unik karena tidak ada di Injil lain. Dan bahkan juga sebelumnya tidak diceritakan bahwa ada seorang pemuda mengikuti Yesus. Pemudanya itu siapa? Tafsiran yang kuno ngomong itu Markus, jelas sudah batal, ya, artinya tidak diterima, itu tafsiran kuno. Nah, lalu ciri literernya. Kalau tadi kan kita sudah penulisnya siapa, konteksnya kapan, masyarakat Roma, lalu ada keunikan, lalu keunikan yang lebih literer, keunikan sastranya. Jadi kita melihat dari luarnya dulu. Kalau mau dapat paket barang itu kan dilihat penampakannya dulu, begitu ya. Nah, ini ada yang unik dari Markus. Dia menggunakan pendekatan yang namanya retorika interkalasi. Jadi ini sistem sandwich. Saya contohkan ya, ada 4 contoh kisah dalam Injil Markus yang ditulis secara interkalatif itu, dengan sandwich itu. Di Markus 3, bicara, ini perikop demi perikop ya, keluarga Yesus itu bersiap untuk menangkapnya. Ya, Markus 3:21. Lalu pemimpin agama Yahudi menuduh Yesus menggunakan Beelzebul. Beelzebul itu adalah kekuatan jahat. Kalau sekarang ya kayak banaspati gitu ya. Lalu dilanjutkan ayat selanjutnya itu, ini berurutan ya. Dalam perikop yang berbeda tetapi berurutan, keluarga Yesus datang dan ditolak oleh Yesus. Jadi ini keluarganya kan ingin Yesus tuh supaya tidak memberitakan Injil kemana-mana, itu nanti bisa menimbulkan kekacauan. Kok pengajarannya subversif, dicari mau ditangkap, dianggap gila. Yesus dituduh, tapi kemudian ketika keluarganya datang, dan itu ditolak oleh Yesus. Lalu kisah Yesus pergi menyembuhkan anak Yairus, seorang pemimpin sinagog ya. Lalu ada sisipan, seorang wanita dengan pendarahan disembuhkan dengan menyentuh jubahnya. Lalu ada bungkus lagi, Yesus membangkitkan putri Yairus dari kematian. Jadi kalau sandwich itu kan ada bread, jam, bread, bahasa Inggrisnya. Kalau orang Madura kan jadi bread jam bread tak iya gitu ya. Bread jam bread itu belepotan. Tapi kalau ini bread jam bread, yang atas dan bawah ini breadnya, rotinya. Dan ini bukannya tidak penting, ini mengapit sebuah kisah yang juga penting. Menyembuhkan seorang putri, lalu ada interkalasi perempuan pendarahan sembuh, ditutup lagi dengan dibangkitkan. Lalu Yesus mengutus murid-muridnya untuk suatu misi. Lalu kemudian interkalasinya adalah Markus menceritakan bagaimana Herodes itu membunuh Yohanes Pembaptis. Dan para murid kembali dengan laporan misi mereka. Yesus mengutuk pohon ara karena tidak menghasilkan buah. Interkalasinya, Yesus menyerang bait suci. Saya pakai kata menyerang karena ngamuk Yesus. Menyebutnya sebagai sarang penyamun. Ditutup lagi pohon ara yang dikutuk. Ya. Karena ya jadi ini aneh sekali, nggak ada apa-apa, Yesus itu lihat pohon ara yang nggak berbuah,
dikutuk, ya, layu, mati. Dan ini sebetulnya kan berkaitan. Bait suci sebagai sebuah institusi yang tidak berbuah. Lalu misi kerajaan Allah itu akan berhadapan dengan kematian. Lalu orang yang memohon untuk disembuhkan, Yesus sembuhkan, dan yang tidak memohon pun Yesus sembuhkan. Karena apa? Punya iman. Jadi itu kan sebetulnya kisah tentang iman di tabel kedua itu. Lalu tabel pertama bicara tentang bagaimana orang meragukan Yesus. Keluarganya, pemimpin Yahudi, bayangkan orang itu kalau di luar diragukan oleh otoritas, ya dia nggak bisa apa-apa. Ditambah keluarganya nggak percaya. Bayangkan betapa tertolaknya Yesus. Keluarga nggak percaya. Otoritas agama tidak percaya. Kalau ada orang-orang yang ditolak otoritas keluarga, lalu ditolak otoritas agama, itu adalah orang yang sangat menderita. Apalagi terjadi di Palestina. Di sini kita melihat kedalamannya di sana. Dan akhir Injil Markus juga khas, bahkan cukup menohok, mencolok. Dikatakan saat itu, kita baca aja ya, di Markus 16, ayat 8. Markus 16, ayat 8. Itu endingnya. Silahkan siapa yang mau membacakannya. Ayat 8 yang A ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, terima kasih Bu Lani. Nah, itu selanjutnya dengan singkat itu sebenarnya tambahan. Karena semua teks Injil Markus yang tertua nggak ada. 8b itu nggak ada. Dan kalau kita membaca versi bahasa Inggrisnya, misalnya di beberapa ya kayak RSV, NIV pun ada keterangan bahwa teks-teks tertua berhenti sampai 8a ini. Ya, bayangkan. Iya, betul. Bayangkan. Pada suatu pagi, sekelompok wanita datang ke kubur mengurapi tubuh Yesus, seorang pria muda yang itu identik ya dengan yang di 1450 tadi, yang mungkin juga seorang malaikat memberitahu para wanita itu bahwa Yesus telah bangkit dan mereka harus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. Tapi endingnya apa? Disuruh menyampaikan pesan Yesus bangkit. Para perempuan itu lari keluar meninggalkan kubur. Sebab apa? Gentar dan dahsyat. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga. Karena takut. Itu ending yang mencengangkan. Bayangkan ya. Mulai dari Yesus yang menyerukan kerajaan Allah, Yesus yang mukjizat tapi dirahasiakan, Yesus yang disalahpahami, ditolak, dianiaya, kisah sengsaranya begitu panjang, ibarat nonton film tuh orang diaduk-aduk begitu, dan berharap ini apa endingnya. Lalu kemudian ketika pagi-pagi setelah Yesus disalib itu ya, di hari yang ketiga para wanita datang di kubur, peteng-peteng ada seorang pria muda ngomong bahwa ia bangkit, ia mendahului kamu di Galilea. Sampaikan berita ini, wartakan ini,
Tapi para wanita itu malah takut, gewentar. Gak wani ngomong, gak berani ngomong sama siapapun. Lalu selesai filmnya. Bayangkan kalau dengar cerita seperti itu, hah? Dan ini teks aslinya Markus begitu. Mereka keluar, melarikan diri dari kubur karena ketakutan dan keheranan telah menguasai mereka. Dan mereka tidak mengatakan apa-apapun kepada siapapun karena mereka takut. Silent. Ya. Itulah Markus. Keren ya? Kalau film-film yang biasanya dapat penghargaan itu kan film-film yang endingnya seperti itu. Biasanya itu film-film buatan Inggris yang begitu. Kalau buatan Amerika itu ya plotnya bisa ditebak semua. Nah, pertanyaannya kemudian membuat pembaca itu kan jadi bertanya-tanya. Loh, kalau wanita itu benar-benar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, pertanyaannya bagaimana para murid mengetahui tentang kebangkitan? Dan apakah ada yang pernah benar-benar melihat Yesus bangkit? Akhir yang tiba-tiba sangat aneh ini, kemudian oleh orang-orang Kristen perdana, ya, disempurnakan. Jadi Injil Markus itu ditambahi. Ya, kalau ada tuduhan orang Islam misalnya ya, bahwa oh Injil yang asli itu sudah ditambahi. Saya mengatakan betul. Tapi itu Injil asli versi Markus. Karena Injil yang versi Lukas tidak ditambahi. Ya. Dan inilah yang kemudian ditambahkan oleh komunitas Kristen selanjutnya dengan apa? Menyatukan kisah-kisah apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan materi yang ditemukan di tempat lain di Perjanjian Baru. Dan yang paling terkenal dari akhiran tambahan yang selama ini masih muncul adalah Markus pasal 16 ayat 8b, atau kalau dalam versi lain itu ayat 9 sampai 20. Dan itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris diapit dalam tanda kurung atau dicetak miring di bagian bawah halaman. Sama seperti doa Bapa kami itu. Doa Bapa kami itu kan ada kurung kotaknya itu ya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu ditambahkan oleh gereja perdana. Apakah keliru? Ya enggak keliru, wong penulis Markus juga member gereja perdana kok. Nah, semua manuskrip Yunani tertua dalam Injil Markus diakhiri dengan 16 ayat 8 atau 8a. Itu memberi kita dua kemungkinan. Kemungkinannya akhiran Markus hilang beberapa saat sebelum manuskrip tertua yang kita miliki ini diproduksi. Jadi kan Alkitab itu dulu nggak ada mesin cetak ya, kan ditulis. Proses penyimpanannya ya bisa nggak tertib sehingga hilang. Tapi ada kemungkinan kedua, Markus dengan sengaja mengakhiri Injilnya dengan cara ini untuk mencapai semacam efek retoris. Dan saya sangat percaya, dan teori kedua itu lebih banyak pendukungnya. Jadi kedua teori masing-masing punya pendukungnya, tetapi mayoritas teolog itu menyukai solusi yang terakhir, yang kemudian membuat kita memiliki lebih banyak pertanyaan ya. Apa efek retoris yang ada dalam pikirannya? Mengapa mengakhiri cerita dengan ketakutan dan keheningan? Nah ini, jadi iman akan Kristus itu tidak buru-buru membuat orang bersorak-sorai, tetapi iman akan Kristus itu dalam bahasa Latinnya menimbulkan efek mysterium tremendum. Iman sesuatu yang misterius yang membuat kita gentar.
tetapi bukan gentar karena takut setan begitu, bukan takut karena merasa terancam, tetapi takut karena takjub, saking takjubnya. Keren banget. Kalau saya buat drama, saya akan lebih memilih ending seperti ini daripada ending yang ditambahkan itu. Tapi tetap saja, Markus pasal 16, ayat 9 dan seterusnya itu berharga. Untuk apa? Untuk pembaca yang tidak terlalu suka produk sastra kan. Kalau orang-orang teknik kan biasa bikin atau bacanya manual book ya. Ini manual booknya kok bautnya hilang 2. Wah, gak bener ini. Gitu. Tapi kalau orang sastra tambah seneng. Ya, itu. Lalu tema utama. Yang pertama adalah potret Yesus itu sangat manusiawi di Markus. Jadi Injil Markus biasanya dikatakan menawarkan potret Yesus yang paling manusiawi dalam Perjanjian Baru. Dan itu relatif ya jika dibandingkan dengan Injil lain. Karena apa? Kalau orang hanya baca Markus, ya orang akan melihat bahwa Yesus itu tampak luar biasa dan ilahi. Tetapi begitu kita membaca dengan membandingkan Matius, Yohanes, Lukas, Markus itu justru akan membuat kita melihat Yesus itu sangat manusiawi. Besar atau kecil itu kan harus ada bandingannya kan gitu ya. Memang dia sering mengetahui masa depan atau pikiran orang. Berada dalam komunikasi terus-menerus dengan Allah yang senang memanggilnya anak. Dia tampaknya tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan dosa. Dan tidak menunjukkan kuasa dan menunjukkan kuasa atas penyakit, alam, roh-roh jahat. Namun dia juga digambarkan sangat berhati-hati membedakan dirinya dengan Tuhan. Mari kita baca Markus 10 ayat 18. Apa yang dimaksud ini? Silakan. Siapa yang mau membacakannya? Markus 10 ayat yang ke-18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Terima kasih, Bu Siani. Ini implikasinya kan Yesus mau ngomong bahwa ngomong aku baik. Yang baik itu cuma Allah. Berarti apa? Dia membedakan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Dan teks-teks ini kan seringkali dipakai oleh orang-orang yang ingin menyerang ketuhanan Yesus. Karena apa? Mencuplai ayat-ayat Alkitab tapi tidak membaca secara keseluruhan. Dia digambarkan juga sebagai manusia yang tunduk pada kelemahan manusia. Dia lapar, dia tidak tahu segalanya. Dia tidak dapat melakukan mujizat bagi mereka yang tidak memiliki iman. Ini sudah saya bahas ketika kita membahas Injil Matius lalu ya. Lalu dia menunjukkan berbagai emosi manusia, termasuk kasihan. Rasa kasihan itu kan menunjukkan sisi lemah kan sebetulnya. Orang yang mudah tersentuh, mudah termehek-mehek begitu ya. Lalu juga marah, sedih, gumun. Allah kok gumun. Tapi itu diceritakan oleh Markus. Punya kasih sayang, kemarahan dalam bentuk yang lain, lalu cinta dan menderita. Dia kadang-kadang juga harus bergumul, berjuang untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan pada satu titik dalam cerita, bahkan dia tampaknya berubah pikiran. Sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang rencana Tuhan berdasarkan komentar cerdas seorang wanita. Apa itu? Mari, siapa yang mau baca
Markus 7, 24-30. Ya, saya Pak, Markus 7 ayat Ya. 24-30. Satu perikop ya Pak? Iya. Iya, oke. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pun pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, penafsir-penafsir tradisional akan mengatakan, oh Yesus ini kan nguji perempuan ini. Tapi kalau kita membaca ini tone-nya Yesus terhadap perempuan itu adalah apa ya? Tone itu kalau orang ngomong itu kan orang Surabaya misalnya ya. Orang Surabaya itu kan hampir semua orang Surabaya itu misuan. Kalau orang Surabaya misui koncone, saya enggak tahu Iren bisa menangkap itu atau enggak, karena kalau saya praktekkan nanti rame di sini. Tapi gini, orang Surabaya itu kalau ketemu temannya, miso, tapi tone-nya beda dengan kalau dia marah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nangkep ya? Kolim Arif sudah bisa menangkap tone orang Surabaya yang ketemu temannya dengan yang marah, sama-sama misuhnya, kata-katanya sama, bisa nangkep ya Ko Arif ya? Bisa sudah. Nah, Awal ya datang saja bingung. Iya, iya. Nah, awal datang bingung kan? Wah ini kok kata-katanya begitu. Tapi itu tone. Dan kalau kita membaca dalam bahasa Yunani-nya, gitu ya, melihat ini kan konsep bahasa. Tone-nya Yesus ini betul-betul meremehkan, bukan nguji wanita itu. Tapi kemudian dia berubah pikiran karena wanita itu mendebat dia. Dan ini menurut saya Markus ini luar biasa. Ya. Bahwa ada sebuah proses dialogis. Sebagai penafsir pada masa kini, kita bisa menyimpulkan, oh berarti Yesus bukan Tuhan dong. Justru sebaliknya. Karena ini menegaskan gagasan dalam konsili Kalsedon, Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Sisi kemanusiaan Yesus memungkinkan dia melakukan itu. Toh itu bukan dosa. Ya kan? Lalu juga selain sisi kemanusiaan yang sangat realis tadi, menarik ya Markus itu, juga sentralitas salib. Narasi sengsara Yesus dalam Markus itu kira-kira sama panjangnya dengan Injil lain. Padahal ayat Markus jauh lebih sedikit. Berarti apa? Presentasenya dari total narasi Markus itu lebih besar dibandingkan seluruh Injil. Bahkan rencana membunuh Yesus itu diperkenalkan sejak awal. Ini gagasan teologis. Kalau kita membaca tulisan-tulisan akademis, mau tahu orang ini tuh mau ngomong apa, pendapat apa, itu biasanya di awal introduction paper-nya dia mengungkapkan yang namanya thesis statement-nya atau argumennya. Dia mengungkapkan rute pikirannya nanti. Dia akan mengungkapkan kira-kira kesimpulannya apa. Dan Markus dengan sengaja sudah menggemakan berita salib
itu di awal. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Matius, Matius baru ayat 12 ngomong salib. Lukas malah baru ayat 19. Ya. Jadi sebagian besar, ini Injil sinoptik ya, karena yang sinoptik itu kan dalam sebagai sebuah cerita ya. Kalau Yohanes kan Injil yang lebih filosofis, apokaliptis. Jadi sebagian besar cerita Markus itu dapat dibaca sebagai awal dari apa yang terjadi di akhir, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Satu bagian panjang dari cerita itu, mulai dari ayat 8:22 sampai 10:52 itu nampaknya diatur dalam konteks prediksi sengsara Yesus. Dan ketika Yesus memberitakan tentang bahwa ia harus mati, ini teks yang baru saja Yesus diakui sebagai Mesias ya. Tapi para murid gagal memahami itu. Para murid tidak mampu memahami pentingnya salib untuk keselamatan manusia dan untuk karya pemuritan bagi mereka sendiri. Ya, ini paradoksnya ya. Di satu sisi kisahnya tentang sentralitas salib, di sisi lain para murid itu buta. Dan bahkan yang menarik di antara kebutaan para murid itu Markus menyisipkan kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Jadi kisah Bartimeus itu merupakan simbol kebutaan para murid. Ya, selain Yesus itu manusiawi, lalu porsi sengsara Kristus dan salib Kristus besar, hal lain yang dominan adalah Injil ini menekankan kerahasiaan. Dalam Injil Markus, Yesus bicara tentang rahasia atau misteri kerajaan Allah. Dan segala perumpamaan itu menunjuk pada kerajaan Allah. Dan ini merupakan karakter nubuat pada masa lampau. Jadi nubuat itu selalu samar-samar. Bahkan kalau sampai sekarang pun itu kan Bapak Ibu kalau misalnya pernah lihat ya atau pernah mendengar orang bercerita, oh aku ini diramal suatu saat aku akan jadi orang sukses. Tapi suksesnya bagaimana samar-samar. Nah itu ciri ya, ciri pendekatan spiritualis yang berdimensi misteri dan itu ada di Markus juga. Tetapi jelas ini berbeda ya dengan pendekatan-pendekatan ramalan. Cuma Yesus di dalam Injil Markus menggunakan pendekatan itu tentang kerajaan Allah. Di satu sisi kerajaan Allah itu telah datang, tapi di satu sisi sedang datang, digenapi, di sisi lain juga akan disempurnakan. Lalu ketika Yesus melakukan mujizat, dan ini sangat kental di Injil Markus, Yesus selalu mengatakan, jangan memberitahukan mujizat ini kepada orang lain. Wah, itu silakan nanti dicek semua ayat-ayatnya. Setiap lakukan mujizat, jangan mengatakan ini kepada orang lain. Dimensi sekresi. Dan kadang-kadang orang-orang itu sudah diberitahu supaya tidak memberitakan, tetap tidak menaatinya, tetap memberitahu orang-orang. Lalu dia juga menginstruksikan murid-muridnya untuk tidak memberitahu orang lain bahwa dia adalah Mesias. Padahal ini kan sebuah pengakuan yang paling mendasar, tapi Yesus mengatakan, jangan beritahu orang tentang itu. Dan dia juga membungkam roh-roh jahat. Ketika roh-roh itu menyebut dia anak Allah, Yesus membungkam mereka. Allah berbicara 2 kali dari surga, menegaskan keanakan Yesus ya sebagai putra Allah. Tetapi yang pertama kali terjadi dalam Injil Markus, hanya Yesus yang tampaknya mendengar suaranya. Kenapa? Kamu salah apa? Dan kedua
Ya mau tapi saya masih dengarkan. Yesus memerintahkan mereka mute dan menyaksikan peristiwa itu, tapi tidak untuk menceritakan. Dan siapapun tentang menceritakan kepada siapapun maksudnya tentang hal itu sampai setelah kebangkitannya. Bentar, saya mute ya. Ini ada yang buka. Oke. Dan yang lain adalah tentang proklamasi kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah sudah dekat, telah tiba, tapi juga segera tiba. Di satu sisi, kuasa kehadiran pemerintahan Allah telah tiba dalam pribadi dan pelayanan Yesus, tapi di sisi lain, aturan itu akan segera tiba ketika ditegakkan melalui peristiwa-peristiwa dahsyat yang mengubah dunia, yang menurut Yesus akan segera terjadi. Dan secara umum, Markus itu ingin mendorong pembaca untuk selalu hidup di tepi. Jadi ibaratnya kita ini berada di sebuah jembatan. Prinsip kerajaan Allah sudah dekat, itu berarti kita diposisikan di tepi jembatan. Tapi kapan endingnya, nggak tahu. Artinya kita mengharapkan akhir yang akan datang segera. Tetapi menyadari bahwa itu tidak datang secepat yang mereka harapkan, dan bahwa bagaimanapun juga tidak dapat diprediksi dengan pasti. Paradoks ya. Jadi orang Kristen itu kan begitu. Kita selalu mengatakan Tuhan akan datang. Tuhan segera datang. Tapi di sisi lain, Tuhan tidak datang-datang. Tetapi kita tetap harus punya semangat berjaga-jaga. Dan itu teologinya Markus. Nanti ada hubungannya dengan khotbah besok Minggu. Khotbah besok Minggu itu saya akan ngomong bahwa kalau kita tuh tidak kena naas, bukan berarti kita sebetulnya tidak kena hukuman. Ya, kalau orang itu kan berpikir bahwa orang itu naas, orang itu meninggal, orang itu sakit, orang itu bangkrut, itu dihukum Tuhan. Nah, Yesus berkata, kamu walaupun tidak mengalami itu bukan berarti kamu tidak dihukum. Kalau kamu nggak bertobat. Nanti besok Minggu lah, supaya nggak spoiler. Kalau saya ngomong sekarang, besok Minggu pada nggak kebaktian. Lalu, terakhir, kegagalan para murid. Karena Injil Markus tadi open ending, saya nanti juga nggak akan ngasih kesimpulan. Silahkan disimpulkan sendiri dalam diskusi atau pertanyaan ya. Kegagalan para murid itu juga penting. Manusiawinya Yesus, sentralitas salib, sekresi, kerajaan Allah, para murid gagal. Satu-satunya hal benar yang dilakukan oleh para murid adalah apa? Kalau dalam Injil Markus loh ya, meninggalkan jala mereka untuk mengikutinya. Dan setelah itu mereka mengecewakannya di setiap kesempatan. Tragis ya. Di paruh pertama Injil, para murid sangat bodoh, gagal memahami siapa Yesus atau apa yang ia inginkan dari mereka. Setengah perjalanan Injil, Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, tapi tetap pemahaman tentang Mesiasnya keliru. Di bagian setengah akhir, Yesus meramalkan sengsaranya, mengatakan tentang sengsaranya 3 kali. Dan setiap kali para murid melakukan sesuatu yang menunjukkan kegagalan mereka untuk memahami arti penting dari seorang Mesias yang menderita. Pertama kali Petrus menegur Yesus secara langsung. Kedua kali para murid tidak menyadari apa yang dikatakan Yesus. Malah sibuk membahas siapa yang terbesar di antara mereka. Ketiga kalinya 2 murid memperebutkan posisi. Menanyakan apakah mereka dapat dijamin kursi kanan kiri dalam kemuliaan. Padahal Yesus bicara tentang aku ini mau mati, aku ini menderita. Tapi para murid tidak paham. Seluruh bagian Markus selanjutnya dikurung oleh kisah Yesus menyembuhkan
orang buta. Keren banget Markus. Karena apa? Untuk menegaskan butanya para murid. Orang Surabaya bilang, picek matamu, orang Surabaya kan gitu. Karena apa? Saking sudah diberitahu, diajari, gak ngerti-ngerti. Buta kok. Sama Markus digelontor kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Ini sebuah inklusi sebetulnya yang menyoroti kebutuhan para murid akan pencerahan spiritual. Dan dengan latar belakang ini, apa yang terjadi dalam narasi sengsara itu bukan hal yang mengejutkan kita sebagai pembaca. Dan bahkan tidak berhenti di situ, Yudas mengkhianati Yesus. Petrus menyangkal dia. Dan semuanya lari meninggalkan dia. Wow. Ini kalau difilmkan itu semua penghargaan harus dapat ini. Keren ini Injil Markus. Indah sekali. Dan keindahannya tidak terletak pada kejayaan. Tetapi apa? Tragedi demi tragedi. Salib yang diwarnai kebodohan dan kebutaan manusia. Salib yang berpuncak pada kegentaran dan silence. Keren Injil Markus buat saya. Semoga keren juga buat Bapak Ibu. Kalau belum merasa keren, hari ini tinggalkan dulu bacaan harian yang sudah didapat dari kelompok baca Alkitab. Coba baca Injil Markus secara close reading. Close reading itu betul-betul bacalah. Sak kuate sehari bisa 2 pasal atau 3 pasal, silahkan. Bisa 1 pasal, silahkan. Targetnya nanti pas Paskah, Injil Markus tuntas. Ini kan minggu Prapaskah ketiga ya, minggu besok. Jadi pas tengah-tengahnya ini. Kita punya sekitar 15 hari untuk menyelesaikan sebelum masa Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Ini bisa jadi semacam rute spiritual. Ya, itu dari saya.